ya bagus. Memang Iya. begitu harusnya. Pernah. Diselingkuhin sih pernah. Terbongkar. Iya. Selingkuhin dan larinya ke penelitian narkoba itu bukan hal yang asing sih. Orang Medan kan Ada ngomong bedanya motor. ya? Orang Medan kan ngomong mobil itu Mobil motor. itu motor. Bentar. Iya kan sih? Motor tuh kereta. Oh, enggak, Kereta. motor itu kereta ya, kereta. Kata Honda biasanya. Honda. Ya, kembali lagi di Wara-Wara. Ya, jadi sama dengan gue Daniel Pratama. Dan gua Emmanuel Tachiri Kinsi. Jadi ini siapa sih? Oh, dilarang masuk. Iya dong. Seperti biasa kita akan nge-react video. Plus Yes. juga hari ini kita ngobrol sama salah satu tamu Iya. yang lagi katanya sih belakangan banyak dicari Lagi intel ini ya. katanya nih. Intel. Waduh. Ini kayaknya eksklusif nih, hanya di Wara-Wara nih. Investigative report Iya. gitu ya. Kebetulan Aduh. jadwal saya hari ini hanya itu sih. Oke. Oke. Siap. Oke. Kita ada Kakak Aristi hari ini. Selamat. Yes. Ya, mungkin Kak Aristi bisa tolong diceritakan sedikit siapa ente? Oke. Ya. Nama saya Risti, sekarang lagi S3 di Chiba University. Kebetulan kemarin tuh ini ya, lagi viralnya tuh gara-gara riset S2 aku tuh tentang mengambil sistem kerja narkoba dan diaplikasikan ke CSR begitu. Bingung gua dengerin penjelasannya. Bentar. Hubungannya antara narkoba dengan CSR itu apa? Iya. Jadi, Itu kan sangat ini gitu. Ini dulu lah, mulai dari CSR-nya dulu lah. Apa? Iya. Oke, jadi CSR itu kan Corporate Social Responsibility ya. Oke. Jadi CSR jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mereka kayak mau bikin sesuatu yang bagus untuk sosial dan keberlanjutan gitu-gitu ya. Oke. Jadi memang ini agak cocok logi sebenarnya bahasa Indonesianya. Cuma kemarin itu memang awal-awalnya meriset dari sistem narkobanya, awalnya tuh pengen ngambil delivery delivery sistemnya dari narkoba gitu. Tapi Maksudnya maksudnya nganter pembelian. Lu jadi kurir sabu. Oh, jadi kurir beneran. Literally kurir kan? Sabu. Enggak. Gimana sih? Oke. Jadi kan gini. Penasaran nih. Sumpah, gue bingung. Serius, maksudnya gimana? Kurir sabu ente. Enggak. Oke. Jadi begini nih kan. Awalnya tuh si CSR ya, si perusahaannya, mereka itu mau gini nih. Mereka tuh adalah satu perusahaan advertising. Jadi tau lah kalau advertising tuh punya banyak material-material lebih gitu. Tapi selama ini sistem dari perusahaan ini, jadi ini perusahaannya di Jepang gitu kan. Tapi aku sebenarnya nggak bilang ke mereka kalau sistem yang aku pakai ini dari narkoba gitu. Aku cuma bilang udah. sistem baru. Iya. Jadi mereka tuh mau nganterin material-material lebih gitu ke mahasiswa. Jadi Materialnya ini Material apa? materialnya tuh normal, material akrilik, kayu gitu. Oh, maksudnya bahan-bahan. Ya, ini Oke. belum masuk ke yang narkoba nih. Kita bahas si SR-nya dulu ya. Oh iya. Terus, nah jadi si material-material ini mau dikasih ke mahasiswa. Cuma sistem sebelumnya itu si mahasiswa harus datang ke company-nya, terus kayak minta ke pekerjanya gitu, kayak Mas boleh numpang ngambil material, terus boleh numpang pakai mesinnya nggak? Tapi tau lah kalau di Jepang kan nggak mungkin sistem seperti itu berjalan ya. Kayak mereka biasanya mahasiswa pasti malu dong kalau mau ke company, terus mau gangguin orang kerja. Terus merekanya juga sebenarnya dari si company ini nggak punya waktu untuk punya PJ-nya gitu loh, penanggung jawabnya. Oke. Jadi habis itu mereka pengen punya sistem yang baru, bagaimana supaya si material-material ini bisa dikasih ke mahasiswa gitu. Material yang ini ya kan, masalah advertising itu kan, misalnya kayak tadi Ya, akrilik, advertising. gitu. Ya. Ya, maksudnya kayak gini. Itu sistemnya itu khusus untuk satu perusahaan banyak mahasiswa atau satu sistem itu sebenarnya bisa diaplikasikan beberapa company, dikumpulin. Taruhlah misalnya ada beberapa company yang mau ikutan pakai sistem yang lu bikin. Terus dikumpulin jadi satu, nanti ada mahasiswa datang ini udah ambilin gitu. Apakah kayak gitu? Nah, sebenarnya tuh
framework-nya itu bisa diduplikasi sebenarnya ya, kayak harapannya gitu, namanya riset gitu ya. Cuma memang kemarin case study-nya tuh cuma satu perusahaan yang dia sebenarnya punya kerjasama dengan beberapa universitas di Chiba gitu. Inti masalahnya adalah masalah material itu, taruhlah orang Jepang malu-malu. Malu-malu, ya. Nah, di-solve dengan cara Nah, jadi sebelum masuk ke sana, awalnya itu aku bukan riset tentang CSR ya begitu. Awalnya itu aku udah ngeriset tentang narkobanya dulu, sistem narkobanya. Karena tadinya kan aku pengen bikin satu sistem delivery service yang sustainable gitu ya. Nah, jadi si dosen aku ini nyerocos gitu kan. Coba kamu pelajari dulu deh sistem delivery narkoba gitu misalnya. Katanya gitu. Main blowing gua di sistem delivery narkoba, nggak pernah gua denger. Ngeri gua nggak nyoba. Mungkin ada kita nggak tahu dan Iya. hari ini kita akan tahu. Oke. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ayo. video dulu. Pertama ada. Siapa dulu nih? Nih, gua dulu deh. Oke. Pertama, cie ketahuan. Anjay, apa tuh? Oh, anjing. Kasihan Ahmad. Udah Kayaknya dia lagi selingkuh kayak gitu ya. Digampar sama ceweknya terus selingkuhannya begini ninggalin. Anjing. Gue main nggak tahu sih ikunnya. Jadi ditinggalin dua-duanya berarti. Tinggalin dua-duanya. Kasihan sekali. ya bagus. Memang Iya. begitu harusnya. Pernah. Diselingkuhin sih pernah. Terbongkar. Iya. Diselingkuhin dan larinya ke penelitian narkoba itu bukan hal yang asing sih. Ada lah Pelarian ya? beberapa lah yang kayak gitu. Pelarian. Oh bener. Enggak. Kayak gitu lah. Jangan kayak gitu lah. Nggak boleh sensitif soalnya. Ya. Kita dari yang basic dulu ya. Iya. Oke, Udah berapa lama di Jepang? Iya. Oke. Jadi April ini aku bakal 2 tahun di Jepang. 2 tahun. Iya. Dengan apa? Kegiatannya sebagai researcher itu. Ya, aku sekarang lagi menjalani S3 ya PhD. Kenapa Jepang? Iya. Kenapa Jepang? Sebenarnya tuh aku awalnya bukan milih Jepang gitu kan. Awalnya tuh karena memang ada kesempatan dari dosen. Terus yang dosennya kayak, ini ada dosen di Jepang lagi mau nyari mahasiswa gitu. Tapi emang sih, setahu gue kalau misalnya magister di Jepang itu memang sistemnya tuh kayak gitu, dosen yang nyari ya istilahnya ya. Jadi bukan Doktoral kayak dong sekarang, bukan magister. S3 ya? kan. Awalnya Ya, awalnya kan dari magister, S2 kan, iya. magister. Awalnya Ya, dari S2. S2 pun kayak gitu. Nggak kayak di Indo gitu deh, kayak lu kelas malam, kayak gitu kan, S2 sambil kerja. Sebenarnya iya, karena Iya kalau kan, ya? S2 itu ada 2 jenis gitu sih. Kak. Jadi satu itu yang research, by research, satu lagi tuh by coursework gitu, Kak. Jadi kalau coursework itu biasanya yang apply terus sistemnya tuh kayak S1 gitu, kayak ada Ya, ada kuliah kelas, biasa, ya, ya, SKS, gitu ya. SKS Iya, gitu gitu. kan. Berarti sekarang doktoral, magister S2-nya apa, S3-nya apa? Coba. Aku sekarang jadi S1-nya dulu, S1-nya tuh desain produk industri, ya kan. Terus S2-nya itu aku ngambil system planning namanya. Dia walaupun majornya desain, tapi lab-nya tuh system planning. S3-nya juga sama, di lab yang sama. Sistem planning itu Iya, apa apa sebenarnya? Iya. Saya juga bingung kalau disuruh ngejelasin. Gue cuma tahu ya jurusan-jurusan tua kayak teknik sipil ya. Maksudnya bukan SI. jurusan tua, maksudnya Ya, jurusan klasik lah. yang orang tua kita pengen Ya. kamu harus jadi arsitek ya kan. Iya, Cuma arsitek. itu doang. Sistem planning Nggak apa? arsitek sih, insinyur. 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 Tapi sampai sekarang mama aku juga masih kayak, kamu tuh nanti Nggak tahu ya? lulus jadi apa sih gitu, masih belum tahu. Ya, Nah, gue dulu juga jadi apa? Jadi apa ini end game-nya apa kok kata Pak Gita Wiryawan? Apa game-gamenya? Oke. Jadi sistem planning itu secara singkatnya tuh gimana ya? Sebenarnya setiap orang tuh risetnya beda-beda. Jadi definisi, kalau menurut aku juga definisi orang-orang yang riset di sistem planning tuh punya berbeda-beda gitu. Jadi kalau yang di negara maju, kalau saya lihatnya ya, itu sistem itu lebih ke teknologi dan mengaplikasikan teknologi ke kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak robot atau kayak AR, VR, itu banyak yang riset tuh, AR,
VR, AI gitu-gitu kan. Hmm. Sedangkan kalau untuk di Southeast Asia, banyakan tuh risetnya lebih ke social system gitu sih. Ya, jadi kayak bagaimana menyelesaikan masalah di komunitas atau kayak bagaimana Berarti membuat ini tiap gitu. entah negara atau benua bisa beda ininya topiknya. Iya, iya. Ya beda dari tingkat negaranya juga nggak sih kalau Indonesia, Iya. Indonesia kan Southeast Asia kan ya gitu-gitu aja gitu. Dan Wajar gitu. sebenarnya kalau lab aku ya, dosennya itu juga kayak dia nggak penting kayak risetnya itu tentang apa, lebih kayak ini menarik atau enggak dan kamu ke depannya mau jadi apa setelah lulus gitu. Kalau misalnya mau fokusnya jadi researcher AI ya mendingan pas S3 ngerjain AI gitu. Kalau misalnya mau jadi di Indonesia misalnya sekarang lagi ramenya tuh kayak desain untuk komunitas gitu-gitu ya, masyarakat. Ya S3-nya mendingan ke sana gitu. Nah, lu pengennya yang mana? Sebenarnya sih sekarang aku pengennya fokus ke kayak organizational design. Jadi kayak design plus bisnis gitu sih. Skalanya gitu ya. Di luar yang lagi di research, apa yang udah pernah dibikin? Yang paling misalnya ini karya gua nih, kedua orang harus tahu gitu. Ini gue yang bikin, ini lampunya Iya. gue yang bikin nih, ada nggak ini gitu apa itu? Waduh, ada nggak ya? Nanti coba aku pikir lagi. Banyak Ya, berarti. Berarti banyak banget. Banyak. Apa yang jadi IT Iya. lagi jangan-jangan gue. Soalnya kadang tuh maksudnya kalau untuk consultants, misalnya aku pernah kayak freelance di consultant gitu. Oke. Beberapa hal tuh gak bisa di-share gitu kan. Karena kan Oh, banyak yang confidential. ya, Ya, misalnya oke. dengan company juga kita nggak bisa bilang oh risetnya tuh tentang ini atau kayak apa tuh agak susah gitu. Ya, oke. Heeh. Baiklah, nanti kita kembali dulu deh. Oh iya. この番組はアンパッドマッサー、トヨタ、ヒットリー、ロンテリアスポンサーの提供でお送りします。 Oke, berikutnya Apa nih? ini. Bonceng 3 lebih deh. Hah? Apa nih? Anjing. Berempat. Berempat. Oke, pernah. Pernah nggak Bonceng boceng empat berempat di Jepang. di Jepang? Di Jepang nggak pernah. Oh, di Indonesia berarti pernah dia pas zaman-zaman alay ya. Bertiga Ya. pernahnya. Bertiga. Masa ini ya, masih ngeringin rambut. Ngeringin rambut. Masih basah. Habis lama saja. Sambil nyari cilok. Cabe-cabean. Zaman dulu. Tapi berempat serem juga ya. Ya, lumayan sih. Nah, ini juga salah satu framework Berempat. menuju alam baka. Oh, aku pernahnya tuh ini naik apa? Becak motor, tahu gak sih becak Oh, yang di motor? sebelah. Oh, iya, Kiri iya. atau Ya, kanan sih? jadi bareng keluarga itu berenam gitu. Terus becaknya kebalik pas ada tanjakan. Kayak film warkop dong ini. Nah, itu butuh framework gitu. Ya. Framework itu gimana caranya becak motor harus bisa 6 orang. Iya, benar. Nah, Indonesia dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Medan. Besar Nah, gitu. lu orang Medan kan. Tadi dia mau becak motor tuh maksudnya becak mobil kan itu maksudnya kan. Becak motor Orang mau Medan kan Ada ngomong bedanya motor. ya? Orang Medan kan ngomong mobil itu Mobil motor. itu motor. bentar. Iya kan sih? Motor tuh kereta. Oh, enggak, motor itu kereta ya. Kereta. Kata Honda biasanya. Honda. Itu Naik aneh-aneh kereta. nih kalau Ada di aneh. Medan tuh. Di Medan. Kalau Iya. jalan tuh pasar. Pasar. Iya. Kalau pasar tuh pajak. 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 Ya, pasar tuh pajak. Tukang bangunan Bener. panglong ya katanya. Panglong, iya. Kenapa panglong? Nggak tahu juga. Panglong jadi Kayaknya kata apa? dari bahasa Hokkiennya deh. Tapi Iya, aku iya. juga nggak tahu dari mana. Aduh. Ya begitulah. Oke, kita back to topic. Apa sih yang nggak pakai produk untuk ini? Yang nggak pakai aja deh yang pernah lu bikin gitu tadi kan. Yang pernah dibikin Iya. portfolio salah satu. Iya, Portfolionya. portfolio. Aku- Anggaplah kita lagi interview Iya, nih. iya. Coba tahu cocok kita bisa pesen deh. NGO nih ceritanya nih. Karena nggak ada duit ya, bukan Oke. bukan ada duit. Mau CSR. Bener. NGO nih. Oke, jadi kalau awal-awalnya itu lebih ke material gitu kan. Jadi aku pernah bikin lampu dari pipa PVC gitu. Oh, Paralon yang putih itu. Ya, paralon. Heeh. Terus itu kayak dipakai heat gun gitu kan, kayak dipanasin terus dibentuk-bentuk gitu. Ya, itu pernah. Itu bikin Facebooknya nggak bisa? Sekarang tuh kerajinan di bawah itu. UMKM. Iya. Bener nih order khas. Udah lampu kayak gini. Lampu sitting lamp sih. Awalnya mau bikin standing cuma terlalu gede kan. Jadi kayak sitting lamp segini. Juga misalnya aku pernah ikut lomba Modena itu bikin Modena. water heater gitu. Apa water heaternya gitu? Jadi bisa langsung Jadi dia
kayak satu tuh ada lampunya LED-nya RGB gitu. Itu yang aku paling Kayaknya ingat soalnya. Itu nggak, bentar, langsung ke ujung, juara nggak? 10 besar. Oh, 10 besar. Itu Ya. karena LED-nya itu RGB buat apa? Coba. Kita Kayak cuma buat air panas. anjir. Boros namanya, boros. Oke. Tapi kalau desain produk ada tuh namanya personalization. Oh, oke. Lanjut tuh, Usia itu. gitarnya belum beres nih. Oh iya iya iya. Oh iya, terus tuh bisa dikontrol pakai apps. Oh, oke. Ya, itu 5 tahun lalu masih keren kayaknya. banget, ya. Banget. Sekarang sih udah kayak semuanya pakai apps Oke lah, ya. udah pakai app. Iya. Maksudnya dikontrol pakai apps-nya tuh cuma on off. Nggak ada. Sama mungkin kayak jadi tuh timer hittingnya gitu. Jadi misalnya tuh kita pas misalnya pulang kerja gitu kan. Nah, terus biasanya kan aduh pulang kerja mau mandi tapi kayak mau panasin air dulu. Jadi kita pas pulang rumah tapi misalnya udah di set nih 10 menit sebelum pulang, kita udah hidupin pemanas Oh. tangkinya. Jadi sampai begitu rumah. begitu lu nyampe rumah tuh udah ini gitu. Langsung bisa mandi gitu. Itu mah kayaknya lebih kayak males ya kayaknya. Sudah gak sih? Enggak dong, Benry dong. Iya, iya kan. Ini kalau dulu sebenarnya udah ada yang kayak gini teknologi manualnya. Apa? Jadi mesti tengah jalan, emaknya itu ngomong ke SMS pembantunya, Mbak, saya mau nyampe, tolong ngalasin air. Udah panas belum, Mbak? Saya udah mau nyampe nih. Benar. Terinspirasi ya. Jangan-jangan itu. Jangan itu. Ya, lu malu suka gitu kali ya. Jadi, tolong nyalain. Biasanya sering nyalain AC sih kayak gitu sih. Pakai saya mau apps-nya nyampe. WhatsApp gitu. WhatsApp. SMS dong, WhatsApp nggak ada Pintar ya. ya, 10 besar. Besar. Itu apa? Nasional. Nasional. Iya, nasional. Besar nasional. Besar, lumayan nih. Iyalah dari 200 jiwa Produk- Indonesia. Delivery service narkoba di kepala gua kurir sabu. Serius. Nah, tapi memang benar. Awalnya tuh inspirasinya itu. Cut di situ. Ya. Memang benar kurir sabu berarti. Terus Jangan dipotong ya. Ini kurir sabu kayak gini. di bawah kurir sabu.